Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Dalam 1 jam ke depan, saya Friska Yunita Ashari akan menemani pemirsa dalam Dinamika Politik dengan topik Strategi Meraih Hati Konstituen dalam Pemilu Legislatif tahun 2024. Bersama narasumber kita, mantan birokrat Tulen yang sekarang terjun ke dunia politik, menjadi calon anggota legislatif Kota Batam, Dapil Sekupang Belakang Padang, Bapak Dr. Andos Buralimar MSI. Pak Bur pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Kepala Badan PMD Kepri, Kepala Badan Kepegawaian Kepri, Kepala Badan Perbankan Kepri, Asisten Ekbank Kota Batam, Kepala Dinas Pertahanan Kota Batam, Kadis Capil dan Kependudukan Batam, Kepala Dinas PMK UKM Batam, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Camat Batam Barat, dan Kepala Cabang Kemenko Pemko Kota Batam. Pak Bur juga aktif dalam beberapa organisasi yaitu KNP Kota Batam, Kosburo Batam, KONI Batam, PSSI Batam, Pengurus Tenis Kota Batam, dan Pengurus Masjid Jabal Arafah. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan kita ya Pak ya. Pak Buralimar, sebagai mantan birokrat di Provinsi Kepulauan Riau, mungkin bukan hal baru menjadi politisi setelah memasuki masa purna tugas. Ya. Tapi khusus Pak Bur, kita ingin tahu kenapa memilih terjun ke dunia politik praktis saat ini. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih Batam TV yang bisa hadir mengundang saya dan bisa hadir wawancara di program ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan itu ya, di pemerintah itu kan ada 3 unsur, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau eksekutif itu jelas ya, biasanya pegawai negeri, aparat ya, polisi, tentara, dan lain-lain. Kemudian ada legislatif. Legislatif inilah yang sekarang saya coba geluti. Pertama, saya pernah di Sekwan Batam, sekretaris Dewan, dan sering bergaul dengan teman-teman, dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi anggota dewan waktu itu di Kota Batam ya. Jadi menurut saya tidak asing lagi kalau bergaul dengan mereka, dan juga bergaul dengan teman-teman yang sebagian besar ada di partai-partai di luaran, di kedai kopi dan di mana-mana. Jadi begitu selesai dari birokrasi sebagai kepala dinas, terakhir kepala dinas pariwisata, saya mengambil pensiun 60 tahun. Ini memang batas pensiun kalau untuk jabatan struktural. Kalau kita sambung fungsional itu bisa 65. Tapi saya memutuskan mengambil batas pensiun 60. Memang ditawari oleh pimpinan untuk menjadi pejabat fungsional. Bisa sampai 65. Tapi karena saya memutuskan dan koordinasi dengan teman-teman, ada yang mengatakan nggak capek jadi birokrat gitu. Jadi banyaklah pertanyaan seperti itu. Jadi saya memutuskan pensiun pada umur 60 sesuai dengan jabatan struktural. Walaupun saya bisa nyambung di fungsional sampai umur 65
harusnya seperti itu. Tapi karena saya sudah memutuskan pensiun 60, ya saya diam-diam dulu untuk tenangan. Ini kan saya pensiun kan di Tanjung Pinang, di pemerintah provinsi. Nah, jadi saya pulang ke Batam, rumah di Batam, anak istri di Batam. Jadi saya pulang di Batam aja, karena nyaman di Batam kan, karena hampir 25 tahun sampai 30 tahun tuh saya tinggal di Batam. Sejak bujangan saya di Batam. Jadi saya pulang dan tidak ada memang maksud untuk terjun ke dunia politik, karena tidak ada bakat mungkin, atau saya memang tidak menggeluti politik praktis. Tapi saya tahu itu, kalau secara teori politik itu saya tahu. Sehari-hari mungkin saya tahu bagaimana pergelutan teman-teman di bidang politik. Nah, makanya saya tidak ada tertarik untuk itu. Cuman beberapa partai ngajak, ya terakhir diajak oleh Pak Suryo Respationo, Ketua PDI Perjuangan Provinsi. Beliau, karena saya tidak bisa ngelak sebetulnya, karena ini mohon izin, karena beliau atasan saya 2 kali. Waktu saya di Sekwan, beliau ketua DPRD. Kemudian waktu saya kepala dinas di provinsi, beliau wakil gubernur. Ditambah memang PDIP, ya saya terus terang saja dari kecil saya menyaksikan pidato-pidato Bung Karno yang menggebu-gebu, membangkit semangat patriotisme dan lain-lain. Jadi saya memilih partai PDIP di situ dengan identik dengan Bung Karno gitu. Makanya saya mengambil keputusan ya bergabung saja PDIP, karena PDIP itu partai rakyat, partai yang memang dulu berseberangan pemerintah dari kecil, dari tidak apa-apa, ya bukan apa-apa, sekarang membesar dan menjadi pemenang 2 kali itu di saat ini di pemerintah, di DPR pusat ya, atau di negara ini gitu. Oke, berarti artinya awalnya tidak tertarik ya Pak untuk terjun di dunia Iya, terus terang politik? aja tidak tertarik. Saya lagi banyak bisnis. Saya kan orang, mohon maaf, saya penggemar seni dan olahraga. Saya mau berkiprah di olahraga saja, di KONI. Mungkin membawai satu cabang olahraga. Saya dulu pengurus bola, sepak bola dan tenis. Saya mau ke sana lagi itu, karena memang passion saya di sana. Dan seni, saya suka nyanyi, suka menyaksikan teman-teman nyanyi ya di kafe-kafe dan di event-event yang ada. Itu passion saya hanya 2 mungkin, seni budaya dan olahraga. Dan ditambah pengalaman 2 kali kepala dinas pariwisata, baik di Batam maupun di provinsi. Jadi sedikit banyaknya pahamlah masalah pariwisata yang ada di Kepri ini. Jadi dengan dasar itulah saya coba, ya kalau saya berhenti, ya sebetulnya tidak ada masalah sih. Saya bisa lebih tenang, ngurus cucu, ngurus anak, berbisnis atau berkesenian, nyanyi dan lain-lain. Tapi dengan tawaran dari PDI Perjuangan melalui Pak Ketua Umum kami, Pak Suryo, saya coba, wah ini kesempatan bagus. Pengalaman saya yang ada di birokrat, saya coba nanti bawa di legislatif. Nah, makanya saya memilih partai PDIP, mungkin sesuai dengan passion saja, partai merakyat, bisa diterima siapa, golongan apa saja. Jadi apa yang pengalaman yang saya terima itu saya bisa nanti bawa, seandainya terpilih, bawa ke dewan ya, sebagai anggota dewan. Insya Allah kalau terpilih 2024 ya, apa yang ada sama saya itu kayak akan bawa, karena masih banyak harus kita benahi sektor-sektor berkaitan dengan pariwisata, seni, budaya, dan olahraga yang ada di kota Batam nih. Sekarang bagus sih, kita tingkatkan lagi supaya Batam ini dekat Singapura, dekat Malaysia, supaya nama Batam itu tetap menggelora, itu tetap dikenal orang di dunia ini. Seperti itu. Oke, baik. Artinya dengan pengalaman sebagai mantan birokrat di provinsi tadi ya Pak ya? Ya. Jadi Bapak bisa bawa itu melalui dunia politik tentunya ya Pak ya? Bisa ya, karena eksekutif, pemerintah itu kan eksekutif dengan legislatif. Pemerintah kota di DPRD kota, pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Jadi harus satu mitra, satu jalan, satu inline ya, satu pemikiran untuk membawa suatu daerah itu ke arah yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi, masyarakat, sosial dan sebagainya itu. Jadi harus
Jadi melalui jalur legislatif kita bisa berbuat, dan melalui jalur eksekutif kita sudah 35 tahun berbuat itu. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bur. Selanjutnya mengenai pilihan perjuangan melalui Partai PDI Perjuangan, apa pertimbangannya Pak? Itu tadi saya sudah sebutkan di atas. Partai ini partai sangat terbuka. Partai yang melarang sama sekali untuk berbicara sara, suku, agama, ras antara golongan. Jadi partai itu universal. Ya, siapa aja boleh masuk tuh. Ada ustadz, ada pendeta, ada seniman, ada birokrat, mantan birokrat, ada masyarakat golongan bawah, golongan menengah dan golongan atas. Jadi memang di partai yang sudah terbentuk dengan sendirinya melalui perjuangan-perjuangan. Jadi ini membuat saya ya cocoklah dengan platform perjuangan dari PDI Perjuangan ini. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bur. Saat ini kita telah memasuki masa kampanye, Pak. Apa saja yang telah Bapak lakukan selama masa kampanye yang lalu, dan apa yang akan dilakukan dalam sisa masa kampanye hingga waktu pemilihan di tanggal 14 Februari 2024 nanti? Sebelum masa kampanye 28 November kalau tidak salah ya, kita sudah adakan sosialisasi. Banyak teman-teman sudah tahu saya maju ya, karena saya masuk PDI Perjuangan resmi kalau tidak salah saya bulan Februari yang lalu. Sudah pegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Saya sudah sosialisasi, sudah ngobrol sama-sama teman sekupang dan belakang Padang. Saya maju. Belum semua saya sowani, tapi mereka sudah banyak tahu. Dan sambilan saya di medsos ya, saya perkenalkan saya maju gitu. Tapi nggak boleh kan waktu itu belum boleh di kampanye. Kenapa saya pilih belakang Padang dan Sekupang? Karena saya pernah tinggal di belakang Padang waktu bujangan. Saya sedikit banyaknya tahu rohnya atau fashionnya belakang Padang itu, termasuk apalagi Sekupang. Saya bertahun-tahun tinggal di Sekupang, jadi saya tahu sudut-sudut Sekupang, Tiban, Tanjung Riau, Marina itu saya tahu karena memang sehari-harinya di Sekupang gitu. Walaupun kantor wali kota yang pertama dulu di Sekupang kan, baru pindah di Batam Center. Jadi saya ingin membaktikan sisa-sisa hidup ini untuk Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang. Mana tahu selama ini ada beberapa event yang saya buat di kedua kecamatan tersebut, tapi tidak maksimal. Makanya saya pilih kedua kecamatan itu. Mudah-mudahan nanti saya kalau terpilih saya bisa mudah-mudahan saya bisa berbuat lebih banyak untuk Kecamatan Belakang Padang dan Sekupang. Jadi dengan memilih dapil itu banyak tawarannya. Kenapa Bapak tidak di DPR RI aja atau di DPRD provinsi? Saya bilang saya capek, sudah 10 tahun, 11 tahun saya di provinsi. Mungkin saya tidak bisa maksimal. Tapi kalau di dua kecamatan atau di Batam, itu tadi passionnya ya di Batam itu sesuatu bagi saya itu. Hampir semua sudutnya saya ngerti itu tentang Batam, apalagi Belakang Padang dengan Sekupang. Jadi saya coba maju dari dapil 6, walaupun berat ya, ini dapil neraka katanya, karena 7 kursi di sana. Saya coba berbuat saja, mengajukan program. Saya ingin pariwisata bangkit di sana, event-eventnya tidak lagi terfokus ke Batam Center dan Lubuk Baja, tapi juga menjadi satu pusat pertumbuhan pariwisata. Ada Gedung Beringin, ada lapangan bola Sungai Harapan yang legend. Dulu lapangan bola itu di Batam itu cuma 2, McDermott sama Sungai Harapan. Ada sih yang kecil-kecil, cuma yang top itu dulu 2. Kalau ada pertandingan, kalau tidak di McDermott ya di Sungai Harapan. Begitulah legendnya Sungai Harapan itu. Kenapa namanya Sungai Harapan saya tahu juga, tapi biar dulu namanya Sungai Pembunuh zaman Jepang, tapi dirubah menjadi Sungai Harapan. Jadi memang sedikit tahu persis tentang Belakang Padang dan Sekupang, dan mudah-mudahan saya memilih dapil ini tepat untuk saya. Yakin saya bisa berbuat lebih banyak di sana melalui PDI Perjuangan gitu. Oke, artinya
Pak Bur sudah sangat siap ya Pak untuk melaju ke Siap. pemilu di tahun 2024. Jadi ke pertanyaan tadi, kalau sosialisasi sudah lakukan jauh-jauh hari. Kalau kampanye saya selalu aja. Saya ingin mengajar masyarakat juga pendidikan politik atau pembelajaran politik untuk masyarakat, bahwa tidak semua caleg itu menabur-naburkan uang. Mohon maaf ini, menaburkan uang, ngasih amplop, ngasih sembako, sangat kecil sekali. Saya ingin mengajar masyarakat kita ini berteman ini jangka panjang, seumur hidup, dimulai dari sekarang sampai nanti seumur hidup. Jadi kalau ada keperluan, namanya bersahabat, ada berteman itu ya sampai jangka panjang, sampai mati. Kalau ada keperluan teman nanti di belakang Padang, di Sekupang, saya bisa bantu loh. Mulai dari sekarang saya bantu, tapi tentu tidak semuanya, dan tidak semua masyarakat itu bisa mudah dengan dengan promosi, dengan bujukan, melalui sembako, dengan mohon maaf amplop ya. Saya yakin masyarakat Sekupang dan belakang Padang lebih cerdas daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, saya berbuat itu aja. Saya coba tetap membantu masyarakat, tapi kan tidak boleh nih membagikan uang. Tapi secara pribadi bolehlah membantu yang betul-betul membutuhkan, atau yang betul-betul membutuhkan sembako atau lain. Tidak semua, karena saya dah lihat struktur masyarakat Sekupang itu ya, terutama Sekupang itu beragam. Ada pengusaha yang hebat itu, pengusaha besar, nggak mungkin pakai sembako mereka, pendekatannya pribadi. Ada mantan pegawai, pensiun pegawai, nggak mungkin mereka itu mau dengan mudahnya dibujuk dengan sembako. Tapi melalui pendekatan pertemanan, persahabatan jangka panjang, saya ingin bersama mereka yang ada di sana. Kalau belakang Padang, memang strukturnya masyarakat dulu terkenal dengan wilayahnya hinterland, tapi sebutan hinterland itu kurang tepat. Seri-seri pendukung sebetulnya. Kalau Kecamatan Sekupang itu kan mantan ex ibu kota kota Madya Batam dulu, baru pindah ke Batam Center. Kita angkat lagi bekas ibu kotanya itu apa sih, banyak peninggalan-peninggalan di sana. Kemudian untuk belakang Padang, itu juga banyak situs-situs pariwisata, pantai, ada Pulau Sambu yang bisa dijual nanti untuk pariwisata. Kenapa tidak? Ini UP2 Pertamina Sambu, unit pengolahan minyak 2 Pulau Sambu, termasuk Tanjung Umban dulu kan. Ini bisa dijual, sejarah Pertamina itu kayak apa gitu. Dan kita bisa jalan-jalan. Sambu itu enak sih. Sambu itu kalau di luar kayaknya apa namanya tuh, tangki-tangki saja. Tapi kalau di belakang Sambunya pemandangan melalui Singapura. Jadi kecamatan yang keren itu sekarang adalah Kecamatan Sekupang. Saya yakin ke depan kalau kita sama-sama nanti dengan pemerintah daerah Kota Batam, otorita Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kita bangun ke belakang Padang itu dengan apa namanya tuh, bersama-sama, terutama pariwisatanya dan event-event yang ada di sana seperti si Eagle Boat Race, lomba pancung, lomba apa namanya, lomba layar dan lain-lain. Itu banyak itu potensi belakang Padang. Anak dulu pemain bolanya juga sebagian besar anak belakang Padang, anak Kasu, anak Pulau Sarang, yang mana sekarang sudah istirahat ya. Saya dulu juga main bola dengan mereka. Jadi rohnya, passionnya saya dapat itu. Itulah makanya semangat saya itu. Tapi ya kita kembalikan kepada masyarakat lah. Ya kalau mau bersama-sama nanti maju. Makanya saya punya ini, menjadikan belakang Padang dan Kecamatan Sekupang yang lebih oke. Oke itu kan bisa ini. Sekarang lebih baik ya. Sekarang sudah baik, lebih baik lagi. Karena kita harus tidak bisa meninggalkan pembangunan kota. Suatu kota tidak bisa meninggalkan wilayah pulau. Seperti Galang, Bulang itu wilayah pulau itu. Yang memang harus sama-sama. Namanya aja Kota Batam. Kota Batam bukan Pulau Batam. Nah, ini harus kita sadari gitu. Tapi mungkin karena masih keterbatasan anggaran dari pemerintah kota dan lain-lain, pemerintah provinsi, mungkin belum bisa menjangkau pulau-pulau lebih maksimal. Tapi kalau nanti suatu saat saya duduk, kita akan jemput dana-dana dari pusat itu. Kenapa tidak gitu? Jangan hanya tergantung pembangunan itu bertumpu di Pulau Batam, tapi juga boleh di belakang Padang nantinya. Insya Allah
Saya rasa bisa gitu. Keren sih Belakang Padang. Saya menciptakan lagu Belakang Padang kan. Penawar Rindu ada ciptaan lagu saya, lagu Melayu. Belakang Padang, Pulau Penawar Rindu. Saya ada ciptakan. Itu makanya cinta saya dengan Belakang Padang. Tapi saya nggak boleh bilang kan, wah Pak Bur karena mau caleg. Saya dulu 2005 sudah membuat lagu itu, dan sejak tahun 1985 saya sudah bertugas di Belakang Padang. Jadi bukan sekarang aja. Dan saya 3 bulan sekali juga Belakang Padang, menikmati cendol, menikmati paratang, menikmati suasana yang ada di Belakang Padang. Jadi insya Allah lah, pulau-pulau Belakang Padang saya sudah 60% sudah sampai. Sudah tahu saya tipe-tipenya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Bur, luar biasa sekali mendengar semangat Pak Bur dalam harus semangat ya, Pak, harus ya? Semangat itu. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Bur. Setelah ini kami akan membahas perjalanan Pak Bur dalam dunia politik. Tapi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dinamika Politik. Kabupaten Natuna merupakan pulau terluar Indonesia di utara. Keindahan alam dan jumlah potensi wisatanya mengukuhkan Natuna sebagai mutiara di ujung utara Indonesia atau serpihan surga yang jatuh ke bumi. Inilah destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Olive Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Destinasi wisata Pulau Senoa. Destinasi wisata Pantai Batu Kasah. Destinasi wisata Pulau Akar. Destinasi wisata Mangrove Pering. Destinasi wisata Pusat Informasi Geologi. Marilah berkunjung ke Natuna, nikmati indahnya surga pariwisata di ujung utara Indonesia. Salam Geopark. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV.
Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Politik bersama dengan Pak Bur ya Pak. Baik Bapak, dalam masa kampanye ini, apa pengalaman baru yang Bapak dapatkan dalam perjalanan mencari dukungan suara atau menemui calon pemilih? Bagaimana kecenderungan dan karakteristik calon pemilih saat ini menurut Bapak? Ya, saya belum banyak turun sebetulnya selama masa kampanye. Mulai tanggal 28 kemarin, sekarang sudah tanggal berapa ya? Lebih kurang 2 minggu ya. Saya baru ketemu beberapa orang teman lama. Saya sudah konsultasi atau ngobrol diskusi dengan teman-teman berbagai partai yang maju dulu 2019 ya. Baik yang terpilih maupun tidak terpilih. Saya minta dari mereka, bukan hanya di PDIP ya, teman-teman di partai lain juga, gimana sih cara kampanye? Ya banyak trik mereka, ada trik melalui organisasi, ada yang langsung turun ke masyarakat, itu tadi ada trik sembako, ada trik ya bantu yang membutuhkan dan lain-lain. Saya lihat itu tadi masyarakat khusus belakang Kupang dulu ya. Struktur masyarakatnya mulai dari golongan atas, menengah, dan bawah. Kalau bawah, saya maklum sendirilah kalau memang pendekatannya harus langsung, harus mengena di hati masyarakatnya. Kita langsung, oh ini Pak Bor turun, ya Pak, insya Allah saya bantu ya. Kita tidak memaksa, walaupun memang itu boleh dikatakan itu masa mengambang, golongan bawah itu masa mengambang, jadi bisa berubah-berubah gitu. Golongan menengah itu yang kita sasaran kita sekarang, itu ada mantan pegawai, baik pegawai Pemko, pegawai lembaga-lembaga yang ada di Batam yang tinggal di Sekupang masa pensiunnya, maupun teman-teman dari pensiunan TNI, polisi juga. Ya, kita pendekatan ke mereka, dan saya hanya satu bicara, bantu kawan ya. Ini sekali ini saya coba maju, ini pertama kali ya, mudah-mudahan saya dibantu gitu. Jadi saya tidak mau memaksa. Insya Allah ada beberapa memang komit sudah membantu, walaupun saya tidak menjanjikan apa-apa. Kemudian yang menengah ini banyak pengusaha, banyak juga pejabat yang masih menjabat di tinggal Sekupang, dan mereka juga berusaha netral, tapi kan kita tahu juga mereka juga punya pilihan masing-masing. Tapi dengan pendekatan, apalagi pendekatan pribadi, apalagi sebagian besar sudah kenal ya, saya coba mendatangi mereka, mantan-mantan bos saya yang ada di sana, dan juga teman-teman yang ada di sana. Ya tidak, itu kan udah banyak di mantan-mantan eselon 2, eselon 1, mungkin pengusaha besar yang luar biasa lah. Itu kita ajak mereka, ayo diskusi. Suatu saat aspirasi mereka kita tampung. Aspirasi dari golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah itu, masyarakat bawah itu kita harus tampung semuanya. Karena biar ini ya, biar sinergi antara ketiganya. Kalau sudah sinergi ketiganya, nanti antara pengusaha, masyarakat, kemudian dari golongan menengah gitu ya, mungkin tidak ada masalah lagi ke depannya ya. Jadi jangan sampai kita perhatian kepada masyarakat bawah, lupa mungkin dengan pengusaha-pengusaha yang ada di atas, lupa kepada aspirasi yang golongan menengah seperti itu. Jadi beragam lah, kita bagi tiga itu aja, 3 tipe itu, golongan atas, golongan bawah, golongan menengah. Saya sasaran lebih banyak mungkin menengah, dan sebagian di golongan bawah lah, masyarakat kelas bawah yang memang kita tahu hatinya, apalagi masyarakat pulau.
Saya tahu persis tuh apa yang dimau masyarakat pulau tuh, karena saya sering tidur di pulau. Waktu saya camat, saya tidur di pulau. Jadi tahu persis. Apalagi masyarakat Melayu itu sangat mudah tuh diajak. 2-3 kali kita minum kopi di rumah mereka, sekeras-keras apapun mereka, ya langsung ngalah gitu. Iya, saya menyaksikan itu. Maka pengalaman saya bertugas di pulau-pulau baik di Bangka Padang maupun di Camat Batam Barat, kan wilayahnya pulau juga banyak dulu. Jadi saya tahu persis, insya Allah ya kalau nanti diamanahkan oleh mereka-mereka, ya saya akan berbakti. Ya saya tidak terlalu banyak mulut berjanji, tapi saya akan berbakti untuk kepentingan masyarakat di bawah. Mereka senangnya diajak bikin event, duduk ngumpul-ngumpul, ajak minum kopi, itu aja. Dihargai itu. Nah, ya, dan sebagian besar masyarakat pulau itu juga pengusaha loh, pengusaha ikan. Orang kaya-kaya juga tuh, bukan berarti masyarakat Bangka Padang tuh tidak mampu, banyak yang mampu. Setiap pulau itu pasti ada toko ikannya 1 atau 2 orang yang ikannya itu dibawa ke Singapura. Mereka apalagi bulan Februari ya, Januari Februari, ikan dingkis tahu kan? Ikan yang paling top di Kepri itu. Harganya kalau musim sekarang paling 80.000, 60.000. Tapi pas musim Imlek itu harganya bisa sampai 400.000 sekilo. Nah, makanya saya tahu sampai di situ, ya, sampai yang hal kecil. Jadi masyarakat Melayu, ayo kita berdayakan. Walaupun sekarang banyak yang sudah jadi sarjana ya anak-anaknya. Saya ingin lagi lebih banyak. Banyak sih. Saya di Pekanbaru tuh, saya baru pulang dari Pekanbaru, ketemu anak-anak Batam itu sebagian besar dari pulau. Ada dari Kasu, ada dari Pucung, dan ada yang sarjana yang tidak mau pulang kerja di Pekanbaru. Saya rasa 200 orang anak-anak pulau itu di Bangka Padang itu sudah ada sarjana. Lebih saya rasa di masyarakat pulau ya, bukan pulau Bangka Padangnya, tapi Kasu, Pucung, Pulau Terung, Pulau Kepala Jeri dan lain-lain gitu. Itu banyak yang sarjana, tapi ya tidak nampak mereka. Ya masyarakat pulau itu kan orangnya apa, sopan ya, santun itu, tidak mau menonjol. Masyarakat Melayu itu kan tidak mau menonjol. Kalau diajak baru, kalau di menyorong itu bukan tipe orang Melayu tuh. Mereka tuh santun, diajak oke, yuk. Makanya insya Allah ya masyarakat Melayu, kayak saya Melayu walaupun saya bukan Melayu Kepri, saya anak Melayu Riau. Jadi roh Melayu, passion Melayu, apa ini masyarakat Melayu itu terama di pulau-pulau, saya mengerti sekali, dan mudah-mudahan saya nanti bisa lebih banyak bersama mereka. Kalau perlu nanti mancing dengan mereka, santai-santai, bikin kegiatan nyanyi-nyanyi, ya, menari-menari. Mohon maaf, masyarakat pulau kan perlu hiburan juga kan, ya, seperti itu. Oke, baik. Bapak, sebagai mantan camat dan birokrat di Provinsi Kepulauan Riau, nama Pak Bur mungkin sudah cukup dikenal. Apa yang diperlukan kemudian untuk memenangkan pemilu legislatif saat ini? Jadi ada anekdot teman-teman nih. Untuk menjadi caleg itu ada 4 katanya. Sebenarnya 3. Popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Saya tambah lagi 1. Keputusan yang di atas. Nah, itu 4 tas itu. 4 as lah gitu. Jadi kalau populer, saya merasa di saya itu dikenal. Insya Allah saya 30 tahun di Kepri ini ya, di mana-mana ada terus teman yang kenal, baik saya bisa kenal namanya, wajahnya, dan tegur sapa ya. Di mana saja, saya senang itu di Batam. Makanya saya pilih Batam, bukan milih Kepri. Tapi popularitas dikenal itu tidak menjamin elektabilitas. Karena ada teman-teman saya dulu mantan birokrat yang maju tidak kepilih. Kenapa? Mungkin bosan lihat orang kan, lihat dulu birokrat ketemu juga, sekarang maju mau ketemu, mungkin itu. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, mengajak masyarakat dengan bekal birokrat saya di beberapa dinas, 30 tahun, 5 tahun mengabdi. Saya coba tularkan pengalaman saya itu melalui jalur legislatif nanti, bersama-sama dengan mereka, dengan masyarakat itu. Jadi
populer tapi harus turun juga. Karena apalagi saya di pemerintah provinsi 11 tahun. Jadi meninggalkan Batam ini 2011, tahun 85 sampai 2011 saya di Batam. Banyak generasi. Kalau umur-umur 40 ke atas masih. Tapi seumur-umur ini, Pris mungkin tak lagi. Berapa umurnya Pris? Saya 20 tahun sekarang. 20 tahun saya meninggalkan. Waktu saya meninggalkan Batam umur 10 tahun kayak gitu. Nggak kenal, saya harus tahu, saya pernah di Batam gitu. Cuma ya melalui teman-teman juga, bapaknya saya kenal, anaknya saya nggak kenal. Saya pendekatan di golongan ini adalah di umur-umur 40 lah, 40 sampai 60 itu. Segmen yang saya datangi. Terus isi tas. Isi tas. Saya tidak mau ya jor-joran. Ini terus terang saja. Buat apa? Itu banyak mudaratnya. Kita tetap bantu masyarakat apanya yang menjadi kebutuhan mereka, tapi tidak jor-joran. Tapi kan ada juga image dari masyarakat, jika udah menjadi caleg ini duitnya banyak. Nah, itu saya harus hindari. Bukan tidak mau bantu, ya sekedarnya boleh. Kedai ngopi, karena banyak yang datang ke saya tuh menjadi tim ses, tapi baru ketemu ngopi, sambil ngopi dah bicara minta beli HP, handphone, minta beli ini, baru satu kali ketemu, baru kenal. Nah, tapi nggak apa-apa. Mereka bilang, ibu ada bapak nggak tepat dengan saya, mungkin cari calon lain. Saya yang mau dengan saya oke, tapi jangka panjang. Tapi kalau terpilih nanti, ya paling tidak kita apalah jasa mereka kita tahu. Ya, walaupun ada yang anekdot, kalau kasih pilih telepon nggak diangkat. Saya jamin kalau handphone saya dari dulu nggak pernah nggak diangkat. Siapa masuk WA dari dulu, WA telepon saya angkat. Ya kalau rasanya 90% saya angkat. Telepon siapapun, tak dikenal pun saya pikir-pikir. Tapi kalau sekarang telepon nggak dikenal susah ya. Macam-macam sekarang penipuan-penipuan. Tapi saya yakin kalau nanti bisa bersama masyarakat, saya yuk sama-sama lah. Kita biasa di bawah aja lah, di jalanan main apa namanya, band atau ngejam atau nyanyi, makan di pinggir jalan itu biasa saya. Jadi nggak ada masalah bagi saya itu dengan masyarakat. Saya juga untuk camat di Bulang Lintang itu saya pernah tidur 3 malam di Pulau Buluh, apalagi di mana di belakang Padang, ya udahlah bujangan di belakang Padang aja dulu di pulau-pulau, jadi nggak ada masalah. Kalau kita sudah punya popularitas, mudah-mudahan elektabilitas tinggi dan masyarakat tahu siapa Pak Bur gitu. Ya insya Allah ya mereka dengan wawancara seperti ini, mereka tahu ini Pak Bur maju, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian kalau isi tas tadi ya menyesuaikan aja lah. Saya ingin mereka diberi pendidikan politik, tidak hanya dikasih ikan tapi dikasih pancing, kasih pancing. Seperti seniman yang teman-teman saya itu, mereka tak mau dikasih duit itu habis Pak, coba kasihkan kami job pekerjaan. Nah itu sampai situ pemikiran. Insya Allah semua segmen saya masuk, insya Allah. Seniman, olahragawan saya ngerti sedikit karena berkecimpung di situ ya, di pariwisata dan di olahraga. Dan apapun yang saya buat, ya kita tetap berdoa, berusaha, tetap keputusan yang di atas. Kalau di atas bilang belum maju Pak Bur, nggak cocok jadi legislatif, ya tapi harus mencoba, nggak boleh nggak, ada semangat seperti ini. Kalau insya Allah belum bisa terpilih, masyarakat belum paham saya, ya tidak apa-apa, kita bisa berbuat dengan masyarakat dengan cara lain itu insya Allah. Tidak harus legislatif ya. Saya coba dulunya jalur legislatif, kalau nggak mempan nanti ya jalur lain masih ada kok, sosial, di organisasi sosial, organisasi olahraga dan sebagainya, insya Allah. Oke, baik Pak Bur. Bagaimana Bapak melihat kompetisi di dapil Bapak dari partai lain peserta pemilu 2024 maupun dari partai sendiri atau sesama caleg dari partai PDI Perjuangan? Ini pertanyaan berat nih. Salah satu dapil Batam ini yang katanya dapil neraka itu, kalau bola itu ada grup neraka itu.
Satu grup itu juara-juara dunia aja yang ada di situ kan, udah berantem di awal-awal gitu. Itu salah satu dapil di Batam itu adalah dapil 6. Karena di situ tinggal, saya sampaikan tadi, di situ tinggal pengusaha besar, mantan birokrat, mantan wali kota juga tinggal di sana kan. Itu orang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa itu. Perlu pendekatan serius dengan mereka, baru paham. Ya tidak perlu tidak hanya semiopolitas. Oh, saya kenal Pak Bur, nggak bisa, harus datang, sowan. Ya kalau yang tua cium tangan, seperti itulah. Ngalah untuk kebaikan, minta saran itu kan, minta nasihat gitu. Kemudian apalagi ya, kursinya cuma 7. Oh, 7 ya, kursinya cuma 7 kursi yang itu pun berarti 7 partai cuma yang dari berapa sekarang partainya? 7. Sekarang 17 partai, 18 partai ya. 7 kursi berarti 7 partai. 1 kursi cuma 1 partai. Ya, kita dibebankan partai itu kalau bisa 2 kursi. Ya kalau memang all out bisa saya. Apalagi partai PDI itu ada di mana-mana segmennya, di masyarakat bawah, di akar rumput, di menengah, di atas itu. Yang penting platform kita jelas, tujuan kita jelas, program kita jelas, rasa mereka paham siapa kita. Persaingan di partai lain ya harus berani lah. Saya lihat ya yang paling tertinggi partai ini, saya nggak sebutkan partainya, yang tertinggi dari dulu 94.000 pemilih ya di Kecamatan Sekupang saja, itu tertinggi cuma 6.000 kok. Oh, bukan kok ya, 6.000 itu berat gitu memang. Ada yang 4.000, 5.000, ada 2.000 gitu. Tapi rata-rata saya lihat itu cuma 2.000, 3.000 kalau rata-ratain kan. Kalau 3.000 ya kita punya keyakinan lah gitu. Kalau mencari suara 3.000 ya mudah-mudahan yang kerja keras kita dapat. Tapi kita kan harus punya idealisme. Mencari suara itu harus yang tertinggi lah. Kalau dulu suara tertingginya salah satu anggota dewan itu adalah 6.000, kita punya target 8.000 lah, kalau perlu 10.000. Berarti kalau belakang Padang Sekupang itu ada lebih kurang 100.000 lebih pemilih. Kenapa kita tidak coba bikin target 10% dari mereka? Ayo kita pasang badan. Kalau kita pasang kontrak boleh dengan masyarakat, pilih saya, apa yang Anda mau tahun depan, insya Allah. Ya harus berani. Kalau enggak ya saya gini aja. Kalau saya tidak berbuat belakang Padang dengan Sekupang nanti lebih baik, ya mungkin tengah jalan lebih baik saya diganti sama orang lain karena saya buat. Tapi saya bertekad kalau terpilih 5 tahun harus bekerja keras untuk belakang Padang dan Sekupang. Saya sangat yakin saya bisa berbuat untuk belakang Padang dengan dukungan teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, dengan partai lain itu ya itu tadi. Kalau dirasa berat, ya berat, apalagi lawan incumbent-incumbentnya 7 orang. Kalau kita tidak mau bersaing, ya kita diam-diam aja di rumah kan, tak usah maju anggota dewan. Dan yang rata-rata mereka tuh 2 periode, ya. Mana tahu masyarakat sudah bosan yang 2 periode atau yang 3 periode, ya masuk wajah baru seperti saya tuh ada harapan baru, misalnya seperti itu. Jadi kita harus optimis, yakin dengan cara kita, dengan pendekatan kita, yang mudah-mudahan nanti ya terpilih ya. Kemudian perlu saya tambahkan, khusus PDI Perjuangan ada 3 misi calegnya ini ya. Misi pertama adalah memenangkan partai, itu harus pertama, itu wajar. Ngapain kita jadi anggota partai tapi nggak bisa menangkan partai. Yang kedua, memenangkan calon presiden anggota partai. Itu 1-2 ya urutannya. Yang ketiga, bonusnya kalau nanti suara kita banyak, memenangkan diri sendiri untuk caleg. Nah, kalau saya bilang sama teman-teman, niat saya untuk mengangkat partai.
Ya kalau nanti terpilih bonusnya itu, kalau saya di anggota dewan bonusnya. Jadi harus ya terserah orang lain mau menilai apa, idealnya saya gitu. Harus begitu. Ini perintah partai kita. Menangkan partai, menangkan presiden dari partai, baru yang ketiga bonusnya insya Allah terpilih jadi caleg gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bur atas jawabannya. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Bur, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Politik. Baik Pak Bur, apa saja program kerja yang Bapak miliki jika nantinya terpilih menjadi anggota legislatif Kota Batam Dapil Sekupang Belakang Padang? Oh iya, mungkin dari awal sudah saya gambarkan sedikit tadi program-program mungkin usulan-usulan jadi anggota dewan nanti ya, pokok-pokok pikiran kalau bahasanya sekarang ini. Karena anggota dewan itu tidak punya visi atau misi, kan banyak pertanyaan, apa visi misi saya, Bapak? Saya bilang anggota dewan tidak punya visi misi. Wali kota pun, gubernur tidak punya misi visi sekarang, punya misi saja. Yang punya visi itulah presiden. Gitu. Jadi yang ada di anggota dewan itu nanti adalah mungkin program-program yang berdasarkan tugas pokok yang ada sama
yang melekat sama dewan itu. Kan ada 3 tugas pokok dewan. 1 legislasi, bikin peraturan. 1 budgeting, yang kedua budgeting, keuangan bersama pemerintah menyusun anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Ya, tidak boleh lari dari situ. Tidak boleh pengawasan itu mentang-mentang pengawasan diawasi sampai dari A sampai Z, enggak begitu. Bukan mengecam anggota inspektorat atau begitu. Jadi harus pengawasan bersama-sama, saling mengawasi. Jadi apalagi sama kepala dinas nanti kan namanya mitra seperti itu. Jadi berdasarkan 3 pokok tugas, tiga tugas atau tugas pokok yang 3 itu tadi, kita membuat programnya nanti bersama-sama, nanti menyusun anggaran di bidang. Kalau nanti terpilih ya, misalnya saya diamanahkan ya, programnya adalah saya 4 saja programnya. Menyusun anggaran pariwisata khususnya untuk Sekupang dan Belakang Padang, menyusun anggaran yang lebih oke untuk Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang. Event-event pariwisata dan event-event olahraga harus lebih banyak di sana, apalagi olahraga air ya, karena sana pulau. Kemudian menyusun anggaran di bidang kesenian, apalagi kesenian Melayu Belakang Padang itu ada beberapa kesenian khasnya Melayu seperti tari jogi dan sebagainya itu. Kemudian budaya, jadi ada seni budaya pariwisata ya, pariwisata, olahraga, seni dan budaya gitu. Jadi saya coba nanti buat program di koridor itu ya, 4 koridor itu. Jadi nggak usah neko-neko karena memang sesuai karakter daerah. Soal yang lain-lain nanti kan ada teman-teman yang lain nanti, misalnya seperti itu ada, atau program dari teman-teman lain, mungkin ada jalan, kemiskinan, UMKM, semuanya berkaitan. Kalau pariwisata itu, kalau bicara pariwisata itu sangat luas, sampai ke UMKM, perhubungan, destinasi dan sebagainya, nanti pulau, apalagi pantai dan sebagainya, itu lebih luas. Jadi harus ke sana cara berpikirnya, karena pariwisata itu memberi dampak kepada semua sektor. Olahraga, mohon maaf ini, Batam ini kan pekerja semua, pekerja pabrik yang 8 jam di pabrik, bahkan lembur sampai 10 jam, 11 jam, termasuk pegawai negeri. Itu kan satu hari pegawai negeri itu 8 jam, 7 sampai 8 jam. Jadi kan suntuk atau apa gimana ya, stres tidak lah ya, tapi jenuh ya, jenuh mereka mungkin sampai jam 4 sore, jam 5 sore, perlu diberi laluan, diberi sarana untuk menikmati ya event-event olahraga, event-event budaya, apalagi yang rumahnya ada di sana kan. Jadi tak mungkin orang Belakang Padang disuruh menghadiri event yang ada di Batam Center. Tak mungkin anak-anak mudanya setiap malam harus begadang ke Batam Center, anak muda Belakang Padang atau anak muda Sekupang. Kita buat event-event anak muda, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ya, yang ada sekarang di Sekupang atau Belakang Padang, itu harus diberdayakan. Pasti mau kok mereka, semangat mereka. Saya pengalaman mengurus anak-anak muda itu di Genpi, generasi pesona Indonesia, anak-anak yang bergerak di bidang pariwisata. Ada 200 orang di Batam ini, termasuk di Sekupang, Belakang Padang. Jadi tugasnya seperti itu. Dan kita harus memfasilitasi sebagai bapak, harus memfasilitasi. Kita sebagai bapaknya masyarakat atau bapaknya generasi Z, bapaknya milenial, harus memfasilitasi. Bukan maunya kita, tapi maunya mereka. Kalau maunya kita kan orang tua ini sampai di mana lah kemauannya. Apa yang mereka perlukan ya kita harus backup. Terutama kalau saya pengalaman, karena saya berani pengalaman di situ karena bergerak di bidang pariwisata, di olahraga. Saya sampai sekarang pengurus KONI, kemudian di seni sedikit ngerti, di budaya sedikit paham lah gitu, walaupun tidak sampai ke akar-akarnya. Jadi itu kenapa budaya, ya budaya itu harus kita kembangkan sebagai dasar pijakan. Seni kita kembangkan supaya hidup itu indah, gembira. Olahraga supaya hidup itu sehat. Pariwisata memberikan dampak ekonomi sosial kepada masyarakat, seperti itu.
Oke, baik Bapak. Adakah harapan Pak untuk pemilu di tahun 2024 nanti Pak? Ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan wabil khusus masyarakat Batam, mari kita sama-sama melaksanakan pemilu ini dengan happy, karena pesta demokrasi itu adalah, yang namanya pesta adalah happy, gembira, kita laksanakan bersama-sama, dan beda pilihan tidak membuat kita saling pecah. Beda pilihan pilpres, pilihan caleg, pilihan nanti kepala daerah, silakan saja. Yang penting kita jangan terpisah dengan kepentingan politik yang 1-2 hari ini. Kita jangka panjang, kalau berteman jangka panjang, bersahabat jangka panjang. Dan tanggal 14 ini, Februari 2024 nanti, kita datang beramai-ramai ke TPS memberikan hak pilihnya. Jangan jadi golput, karena ini punya kepentingan 5 tahun ke depan. Khusus yang sedang ramai sekarang adalah untuk capres. Silakan, ada 3 capres pilihan kita. Dari kami tentunya capres nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfuz. Mungkin dari yang lain silakan saja pilih yang mana yang terbaik lah. Kita masih ada waktu menjelang tanggal 14 Februari. Silakan, yang penting jangan pecah, jangan sampai silaturahmi berkurang atau terputus. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin terakhir Bapak, sebelum kita menutup dinamika politik kita pada hari ini ya Pak, mungkin boleh memberikan sedikit closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Oke, masyarakat, khususnya pemirsa Batam TV dan masyarakat Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, saya mengajak kita semua bersama-sama nanti tanggal 14 Februari, kalau berkenan ya coblos saya nomor 5 dari PDI Perjuangan, Dapil Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang, nomor 5. Jadi tolong dicoblos. Insya Allah saya bersama-sama Anda nanti, bersama-sama masyarakat Belakang Padang dan Sekupang, untuk menjadikan Sekupang, Belakang Padang lebih baik, lebih oke, lebih dinamis, lebih bergairah lagi ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa berbuat untuk kita semua, khususnya untuk saudara-saudara saya yang ada di Sekupang dan Belakang Padang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sehat, kita bersama-sama, dan kita bisa bersahabat, berteman untuk jangka panjang sampai akhir hayat. Jalan-jalan ke Pulau Galang, mampir di Siput, makan ranjungan. Untuk masyarakat Sekupang dan Belakang Padang, ingat saya nomor 5 dari PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Pak Bur atas waktunya hari ini. Semoga Pak Bur dapat terpilih pada pemilu tahun 2024. Amin. Baik pemirsa Batam TV, demikian dinamika politik kita hari ini. Saya Friska Yunita Asari pamit undur diri. Sampai jumpa dalam dinamika politik selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.